Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup manusia bukan pemulihan langsung jadi, instan, serba cepat, dan sesegera mungkin. Banyak kisah di dalam kitab suci yang menjelaskan bahwa bila Tuhan memulihkan, maka ada proses panjang, ada waktu yang lama untuk pemulihan itu betul-betul sempurna. Selain itu, pemulihan yang Tuhan kerjakan juga bukan pemulihan yang sekali jadi, lalu usai dan berhenti sampai di situ. Pemulihan yang Tuhan kerjakan sesungguhnya terjadi secara berangsur dan bersinambung. Dalam arti, pemulihan yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang bertahap, setahap demi setahap, sambung menyambung, sampai akhirnya nanti baru sempurna bila kita berjumpa dengan Tuhan, Sang Maha Agung yang Maha Sempurna itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 85, 2 ayat terakhirnya, menutup pembahasan kita dari Mazmur penantian pemulihan oleh Tuhan atau Mazmur Adventus ini. Ayat 13-14, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sedemikian jauh pembahasan Mazmur 85 yang sudah diawali dengan sebuah perenungan bahwa Tuhan sudah memulihkan umat pilihannya, tetapi pemazmur juga justru karena Tuhan sudah pulihkan, dia memohon untuk Tuhan memulihkan lagi bangsanya yang sesungguhnya masih belum pulih. Dan setelah itu juga di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa pemulihan itu baru bisa terjadi bila kita hidup menurut sabda Tuhan. Juga ada respons dari kita untuk tetap setia, karena proses pemulihan membutuhkan ketelatenan dan ketelitian Tuhan bekerja atas hidup kita. Tidak ada pemulihan yang instan dan serba cepat, karena Tuhan bekerja juga bukan lambat, tetapi justru dalam seksama, dan prosesnya adalah proses yang bekerja dari dalam keluar. Bukan mengubah atau memulihkan tampak luar saja, tapi pemulihannya adalah justru dari dalam diri seseorang untuk mempengaruhi bagian luarnya. Begitu juga bila Tuhan mau memulihkan sebuah bangsa, Tuhan akan memulihkan pribadi-pribadi yang ada di bangsa itu dulu, baru satu bangsa itu bisa pulih. Dan begitu pula bila kita merenungkan akan pemulihan bangsa kita atau dunia ini yang sedang dilanda musibah wabah yang begitu mengerikan, maka Tuhan sebenarnya bekerja lewat pribadi demi pribadi, satu persatu terlebih dahulu, baru satu dunia ini bisa terpulihkan. Karenanya semua menjelaskan bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan itu memerlukan waktu yang panjang. Dan karena pemulihan Tuhan terjadi secara berangsur dan bersinambung tanpa henti, memerlukan kesabaran dari setiap kita menantikan terjadinya masa-masa pemulihan itu. Dan di dalam proses itulah maka kita perlu terus terhubung dengan Sang Maha Agung yang kasih-Nya itu tidak terbendung. Karena dengan kita selalu terhubung dengannya, kita akan dibuatnya menjadi melambung lagi setelah masa limbung melanda hidup kita. Melambung dalam arti kita kembali bersemangat lagi setelah masa kebingungan seperti orang limbung itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi fasih untuk bergabung kembali dalam sukacita bersekutu dengan Tuhan dan umat Tuhan. Setelah masa-masa sedih berkabung itu lewat, maka kondisi fasih bergabung itu akan terjadi.
Karena itu di dalam ayat yang terakhir dari Mazmur 85, Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa Dia akan memberikan kebaikan, dan karena pribadi lepas pribadi sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka negeri dari pribadi-pribadi itu akan menerima hasilnya. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa pemulihan Tuhan terjadi lewat pribadi demi pribadi untuk supaya satu komunitas itu bisa berubah. Dan yang menarik dari ayat akhir dari Mazmur 85 adalah keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kaki Tuhan menjadi jalan. Ini menutup sebuah pengharapan akan pemulihan yang Tuhan kerjakan, yaitu bila kita inginkan proses pemulihan itu kita jalani dan kita tapaki bersama dengan Tuhan, kita perlu mengikuti jejak kaki Tuhan. Yang bukan saja mengikuti itu berarti menuruti kemana Tuhan pergi, tetapi ayat 14 ini menuliskan membuat jejak kaki itu menjadi jalan. Berarti bahwa apa yang Tuhan sudah teladankan itulah sebenarnya jalan pemulihan hidup kita. Cara yang Tuhan nyatakan itulah yang justru menjadi cara yang harus kita lalui pula. Menjadikan jejak kaki Tuhan itu sebagai jalan hidup kita, itu berarti menjadikan Dia juga sebagai tempat kita berpijak, sebagai andalan kita, fondasi hidup kita dalam karya pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan beralih dan bergeser dari fondasi itu, dari pijakan itu. Karena kalau kita salah berpijak atau kita mengganti pijakan kita menjadi pijakan lain, maka kita akan menemukan pemulihan yang tidak seperti yang Tuhan mau. Bila kita menjadikan jejak kaki Tuhan itu sebagai jalan dan tempat kita berpijak, maka walau jalan menanjak dalam hidup kita perlu mendaki dan lelah, atau ketika persoalan hidup melonjak, terus membumbung tinggi dan memenuhi pikiran dan hati kita, maka orang yang terus menjadikan jejak kaki Tuhan sebagai jalan hidupnya dan tempatnya berpijak, dia akan sanggup tetap tegak berdiri dan menjadi makin bijak bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin merindukan pemulihan terjadi sesegera mungkin. Tetapi satu-satunya cara untuk kita bisa bersabar menantikan karya pemulihan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita adalah tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetaplah ikuti jejak kaki Tuhan dan berjalanlah bersamanya. Karena hanya dengan bersamanya lah kita akan menemukan kekuatan baru setiap saat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih-Nya selalu menemani, anugerah-Nya selalu mendampingi, dan hikmat-Nya selalu memenuhi pikiran kita, hingga kita tidak salah mengambil keputusan dalam keadaan apapun juga. Tuhan selalu beserta dengan kita semuanya. Amin.